Hi class, good morning. Welcome back with Miss Ratna and we still talk about maths. Now, before we start our lesson, let's pray first. Put your hands together, close your eyes, bow your head. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih berbicara tentang mengukur panjang. Kemarin kita sudah mengenal dua alat ukur yang baku. Waktu kelas 1 kita belajar mengenal alat ukur tidak baku. Contohnya jengkal, hasta, depa, langkah kaki, ukuran kaki. Oke. Nah, ketika di kelas 2 kita masuk dalam pengukuran, kita mulai mengenal alat ukur yang baku. Miss Rana sudah sampaikan alat ukur yang baku berarti alat ukur yang satuan ukurnya sama. Jadi kita sudah mengenal penggaris dan meteran. Itu satuan ukurnya adalah sentimeter. Kalau kamu sudah memperhatikan video yang kemarin, kita sudah mengenal penggaris lalu meteran. Meteran dibagi 3 lagi. Yang pertama itu meteran kain. Meteran yang digunakan ketika mengukur kain. Lalu ada meteran roll kecil yang digunakan tukang ketika mengukur kayu, triplex, dan ketika dia mengerjakan pembuatan bangunan. Tapi ada juga meteran roll besar, itu digunakan untuk mengukur luas lapangan atau tanah. Jadi membutuhkan alat ukur yang lebih panjang lagi. Nah, perhatikan slide berikut ini. Mengukur panjang, kita ulang kembali bahwa harus dimulai dari 0. Nah, ukuran terakhir itulah panjang benda yang kita ukur. Jadi kalau seperti pensil di gambar ini, dimulai dari 0, ukur terakhirnya 13 berarti dia panjangnya 13, satuannya apa? Sentimeter. Nih, perhatikan sentimeter. Sehingga ketika penulisannya harus ditulis 13 cm atau 13 cm. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan dalam materi di halaman 16, Miss Ratna mau menunjukkan kepada kamu tangga satuan panjang. Satuan panjang yang terkecil disebut milimeter. Kembali kepada penggaris. Waktu tadi, Miss Ratna mau tunjukin yang tadi ya. Nih, waktu waktu tadi di dalam penggaris itu sentimeter ada garis yang kecil-kecil itu disebut milimeter ya. Jadi satuan terkecil milimeter, tapi satuan yang umum digunakan adalah sentimeter. Jadi milimeter terkecil naik ke atas sentimeter. Naik ke atas disebut desimeter, disingkat dengan dm. Lalu naik ke atas ada meter. Nah, kalau meter mungkin kita lebih sering mendengar sentimeter, meter. Lalu di atas meter itu ada dekameter atau disingkat dengan dam. Di atas dekameter ada hektometer, di atas hektometer ada kilometer. Nah, sekarang yang kita perhatikan dari halaman ini adalah perhatikan bahwa sentimeter dan meter. Perhatikan, dari sentimeter dia akan naik 2 tingkat ke arah meter. Dari sentimeter dia harus naik 1, 2. Dia akan naik 2 kali ke arah meter. Nah, jadi perhatikan di sini. Kalau dia naik itu dibagi 10, tapi kalau dia turun dia dikali 10. Jadi kalau tadi sentimeter ke meter naik 2 kali, berarti kalau kita lihat kebalikannya dari meter ke sentimeter dia turun 2 kali. Berarti dia dikali 10 dikali 10. Nah, jadi kalau kamu perhatikan di halaman 16, ada halaman 15 sebelumnya dikatakan 1 meter sama dengan 100 cm. Dapatnya dari mana?
Karena dia ini dari meter dikali 10, setiap turun satu tingkat. Meter ke desimeter dia dikali 10. 1 meter berarti sama dengan 10 desimeter. 10 desimeter dia turun lagi ke sentimeter dikali 10. 10 dikali 10 hasilnya 100 sentimeter. Jadi kamu mengerti ya dari mana datangnya 100 itu. Nah, dari pengertian itu kamu bisa perhatikan di halaman 17 ada 2 soal yang akan kamu kerjakan. Nomor 3 memberi tanda centang dan nomor 4 nih 6 cm 6 meter berapa sentimeter? Jadi perhatikan tadi, kamu bisa membuat gambar seperti yang Miss Ratna tunjukkan tadi. Lalu kamu bisa ingat, dari meter dia turun ke sentimeter, itu turun 2 kali. Jadi dikali 10, lalu dikali 10. Atau lebih gampangnya, kalau dia turun 2 kali, dikali 100. Nah, sudah? Tapi bagaimana dengan meter? Nah, itu kebalikan yang pertama tadi. Kalau dari meter dia menuju sentimeter, ini kan dia sentimeternya sudah diketahui. 800 sentimeter itu berapa meter? Kamu tinggal bagi 10. Caranya gampangnya 800 bagi 10, kamu tinggal coret nolnya 1. Jadi 800 bagi 10 itu 80. Sudah dapat? Belum, karena dia masih di desimeter. Lalu naik ke meter, dia dibagi 10. Berarti dihilangkan nolnya 1 lagi. Itulah hasil akhirnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal alat ukur yang ketiga. Ini disebut jangka sorong. Ini perhatikan. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk bulat. Nah, kalau kamu melihat, ada namanya penggaris, meteran, lalu ada meteran berbagai jenis, tapi itu digunakan untuk benda yang datar atau rata. Nah, bagaimana mengukur benda yang berbentuk lingkaran, contohnya cincin. Nah, jadi kita memiliki alat ukur yang disebut jangka sorong. Nah, perhatikan sekali lagi, jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk bulat. Dari hal ini kamu bisa perhatikan halaman 21 nomor 3. Lingkari benda-benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Perhatikan tadi ya, kuncinya sudah Miss Ratna sampaikan. Lalu selanjutnya kita melihat kesimpulan di halaman 28. Nih ada 4 jenis yang kita sudah pelajari alat ukur. Yang pertama penggaris. Digunakan untuk mengukur benda yang pendek. Karena apa? Penggaris ukurannya terbatas. Jadi dia bisa digunakan untuk mengukur yang ukurannya tidak terlalu panjang. Contohnya buku, penghapus, kotak pensil, seperti yang kamu lakukan kemarin di rumah. Nah, yang kedua ada meteran kain, digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Ini juga digunakan oleh tukang jahit ketika dia akan membuat pakaian seseorang, badannya diukur, pakainya meteran kain. Lalu ada meteran rokel kecil. Ini dipakai untuk mengukur kayu, mengukur panjang kayu, pintu atau jendela. Dan terakhir ada meteran roll besar, digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, jadi tugas yang ketiga itu ada di halaman 28. Nah, di bagian ketiga disebut, coba perhatikan benda-benda di sekitarmu, sebutkan alat ukur panjang yang sesuai dengan benda tersebut. Karena kita tidak belajar langsung, Miss Rana minta kamu menuliskan 5 benda, lalu tuliskan alat ukur apa yang bisa digunakan untuk mengukur 5 benda itu. Ditulis di buku tulis. Oke? Nah, Miss Rana mau ulang sekali lagi ya. Nah, perhatikan tadi dari sentimeter dia naik ke meter,
dia akan dibagi 10. Cara gampangnya untuk pembagian, karena tadi kita udah belajar, misalnya nih 800 atau 700 cm. 700 dibagi 10. Kamu tinggal coret nolnya 1. 700 dibagi 10, coret nolnya 1 ya. Atau Miss Ratna bisa tunjukkan seperti ini. Miss Ratna bisa tunjukkan. Oke. Nah, perhatikan di sini kalau misalnya kita buat 700 dibagi 10 sama dengan, kamu tinggal coret misalnya 10 itu sama dengan 1 nol di ratusan ini ya kan? Ini 10 sama dengan 0. Berarti hasilnya 70. Lalu kalau dilihat di sini 70 dibagi 10. Berarti coret 10, coret nolnya 1, sisa 7. Nah, jangan lupa ketika menuliskannya ini kita harus menuliskan satuan panjangnya. Oke, that's all for today. Miss Rana harap diulang kembali sampai paham. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tugas yang tadi Miss Ratna sudah sampaikan. Selamat menyelesaikannya. Sebelum kita berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Dear Lord, thank you for your blessing that we have finished our lesson. Please help your children to understand and to do their best of their homework. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Iya. Selamat belajar, selamat melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.